Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Maulana dengan NIM 2010721009 dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang folklore Indonesia. Folklore seringkali diidentifikasi dengan tradisi dan kesenian yang berkembang pada zaman sejarah dan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat Indonesia, setiap daerah, kelompok masyarakat, etnis, suku, bangsa, golongan agama, masing-masing telah mengembangkan folklornya sendiri-sendiri, sehingga di Indonesia terdapat aneka ragam folklor. Kata folklor merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu folklore, yang terdiri dari dua kata folk dan kata lore. Folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial lainnya. Sedangkan lore merupakan tradisi dari folk, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan secara lisan atau dengan gerak isyarat atau alat bantu mengingat. Jadi, folklore adalah sebagian dari kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa secara tradisional dalam versi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan maupun disertai dengan contoh, gerak isyarat ataupun alat bantu. Adapun ciri-ciri dari folklore yaitu: pertama, penyebaran dan pewarisannya secara lisan. Kedua, berkembang dalam versi yang berbeda. Hal ini dikarenakan penyebarannya secara lisan, sehingga mungkin terjadi perubahan, namun bentuk dasarnya tidak berubah. Lalu bersifat anonim, yaitu tidak terdapat penciptanya. Lalu biasanya memiliki bentuk pola, biasanya ini seperti pada pembukaannya, yaitu pada suatu hari ataupun pada zaman dahulu. Lalu bersifat kolektif, menjadi milik suatu masyarakat. Adapun jenis-jenis folklore yaitu ada 3. Pertama, folklore lisan. Folklore yang bentuknya murni lisan. Berikut contoh folklore lisan, yaitu bahasa rakyat, sajak dan puisi rakyat, prosa rakyat seperti dongeng, legenda ataupun mite, lalu nyanyian rakyat. Bentuk kedua yaitu folklore sebagian lisan. Folklore yang bentuknya gabungan unsur-unsur lisan dan bukan lisan. Berikut contoh folklore sebagian lisan, yaitu kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Lalu folklore bukan lisan merupakan folklore yang bentuknya tidak lisan. Contohnya dari folklore bukan lisan yaitu makanan rakyat ataupun bangunan tradisional. Lalu fungsi folklore yaitu: pertama, sebagai sistem proyeksi suatu masyarakat. Kedua, sebagai pengesahan peranata dan lembaga kebudayaan. Lalu sebagai alat pendidikan anak. Dan terakhir sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma masyarakat selalu dipatuhi. Berikut contoh analisis folklore Indonesia. Pada analisis kali ini saya mengambil yaitu cerita Siti Baheram dari informan atau narasumber yaitu Ibu Kartini dengan umur 49 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman 5 Februari 1972. Alamat Pariaman. Sumber yang didapatkan yaitu dari pertunjukan lisan seperti rabab ataupun kaba. Adapun dari ceritanya yaitu pada masa lalu di sebuah desa yang bernama Sungai Pasak, di Pariaman ada seorang janda yang kaya bernama Siti Baheram. Siti Baheram dikenal dengan wanita cantik dan memiliki sifat yang baik hati. Lalu Siti Baheram memiliki asisten pribadi atau bawahan sekaligus kerabat dekatnya yang bernama si Juki. Juki seringkali membantu Siti Baheram seperti mengawalnya pergi ke suatu tempat. Si Juki juga memiliki kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan sehingga tidak mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Ibunya yang bernama si Mande Rubia. Semakin hari kebiasaan judi si Juki semakin parah karena semua harta yang dimiliki ibunya sudah dijual untuk berjudi, selain rumah untuk tempat ia tinggal. Ia selalu meminta uang kepada ibunya untuk digunakan berjudi, meskipun sudah dinasihati untuk berhenti berjudi, tetapi Juki tidak mau berubah. Lalu
Pada suatu hari, Siti Bahira meminta bantuan Juki untuk menemaninya ke rumah mertuanya. Dan pada saat itu, Juki memiliki niat jahat, yaitu merampok Siti Bahira. Hal ini sudah direncanakannya, dan Juki dibantu oleh temannya yang bernama Gambue. Lalu saat hari Siti Bahira pergi ke rumah mertuanya, di tengah perjalanan, Juki dan Gambut menjalankan rencananya. Mereka mengambil perhiasan milik Siti Bahira dan membunuh Siti Bahira, dan mayat Siti Bahira dibuang ke semak-semak terdekat. Setelah melakukan aksinya, tanpa ada penyesalan, Juki dan Gambut pergi berjudi lagi. Lalu, beberapa hari kemudian, setelah kejadian tersebut, si Juki ditangkap polisi. Ia terbukti dan mengaku sebagai pelaku pembunuh Siti Bahira. Sesuai hukum yang berlaku pada masa itu, yaitu uang diganti dengan uang dan nyawa diganti dengan nyawa. Si Juki mendapat hukuman gantung, setimpal dengan balasannya, yaitu setelah membunuh Siti Bahira. Meskipun sikap anaknya seperti itu, ibunya tetap membela dan memohon supaya anaknya tidak dihukum gantung. Tetapi tidak bisa, karena sudah hukum yang berlaku. Apabila membunuh orang, akan dihukum gantung atau hukum mati. Lalu, di sini saudari Kartini mendengar cerita ini sewaktu masih gadis, yang mana didengarkan pada pertunjukan rebab. Cerita Siti Bahira ini memang sering diperdengarkan pada pertunjukan sastra lisan ataupun sastra daerah seperti Kaba, Rebab, Suling, dan Randai. Saudari Kartini juga menjelaskan bahwa cerita Siti Bahira merupakan cerita yang benar-benar terjadi, bukan hanya cerita fiksi belaka, yang mana kejadian pada cerita ini terjadi pada 12 November 1916 di Sungai Pasak, Pariaman. Dan hukum uang diganti uang dan nyawa diganti nyawa memang berlaku pada masa itu. Saya mengklasifikasikan cerita prosa rakyat Siti Bahira ke dalam legenda, yaitu cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Dananjaya, halaman 66. Sama seperti cerita rakyat lainnya, legenda Siti Bahira memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut. Di dalam cerita ini dijelaskan bahwa ada hukum yang berlaku pada suatu masyarakat, seperti uang diganti dengan uang dan nyawa diganti dengan nyawa. Maksudnya, apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Lalu, seperti yang dilakukan Juki membunuh Siti Bahira, ia pun dihukum gantung atau hukum mati. Meskipun aturan hukuman seperti ini sudah tidak berlaku dalam suatu masyarakat, tetapi dalam legenda ini kita diingatkan dan diperingatkan agar tidak melanggar aturan yang berlaku, sebab akan ada balasannya. Pada legenda ini juga memberikan pelajaran agar orang tua tidak membajakan anaknya, agar tak seperti si Juki karena terlalu dituruti setiap permintaannya oleh sang ibu, yaitu Mande Rubia, yang menyebabkan anaknya menjadi seorang penjahat. Lalu yang terakhir, legenda Siti Bahira ini juga memiliki fungsi hiburan, yang mana ceritanya sering diperdengarkan dalam pertunjukan rakyat seperti Kaba, Rebab, Salong, dan Randai. Lalu, hal yang menarik yaitu bahwa motif-motif cerita yang terkandung dalam jalur cerita Siti Bahira bersifat universal, yang mana banyak terdapat di mana-mana di permukaan bumi ini. Baiklah, demikian presentasi saya pada kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.